Wah wah, kalian lagi rumpi rupanya. Raihan langsung memeluk istrinya itu dan mencium pipinya penuh sayang. Wah, suamiku kalah romantis, rajuk Renika, dengan memasang raut wajah pura-pura sedih. Raihan dan Mita tergelak mendengar perkataan menantunya itu, sedangkan Davin yang tidak mau kalah langsung saja membawa istrinya ke dalam pelukan dan mengecup bibirnya sekilas. Membuat Renika merasa sangat malu, sampai-sampai pipinya merah seperti tomat matang. Cie yang baperan, mau dibilang lebih romantis dari Dedi mana bisa. Hahaha. Raihan tergelak, begitupun dengan Mita yang ikut tergelak. Iya Dedi memang paling top. Davin mengacungkan jempolnya. Renika langsung kabur ke kamarnya, karena malu dengan godaan mertuanya itu. Davin segera mengikuti istrinya ke dalam kamar. Wah udah ngajak ngamar aja nih, goda Davin saat sudah berada di dalam kamar. Apaan sih, kamu suka ngarang deh. Renika mencebikkan bibirnya. Hahaha, istri aku ini gemesin banget seh. Memeluk istrinya erat dari belakang, saat ini istrinya sudah duduk di tepi tempat tidur. Hei, jangan begini, nanti kamu pengen. Aku kan lagi merah, ingat. Renika menggoyangkan bahunya pelan. Iya aku ingat, kamu tenang aja, aku bisa nahan diri kok. Tapi setelah berkata dia langsung menyurutkan kepalanya di leher istrinya itu. Dan akhirnya, mereka saling memagut penuh kemesraan yang justru hanya membuat Davin semakin tersiksa. Sorenya, Mita dan Raihan memutuskan untuk pulang. Mereka pamit kepada Davin dan Renika. Bun, kok cepat banget pulangnya? Rajuk Renika, dia masih ingin mendengarkan lanjutan cerita dari sang mertua. Maafkan Bunda sayang, nanti lain kali Bunda mampir lagi, ujar Mita. Dia tersenyum lembut. Renika mengerucutkan bibirnya. Aku masih mau mendengarkan cerita Bunda loh, penasaran. Iya, nanti kamu main sama Davin ke rumah Bunda ya. Nanti Bunda bakalan cerita lagi deh, janji. Mita mengelus kepala menantunya itu. Setelah melewati drama kepulangan dengan rajukan Renika, kini Raihan dan Renika sudah pulang. Tinggallah Davin dan Renika berdua di rumah. Sabtu depan ada undangan ulang tahun anaknya sepupu Aris, ujar Davin sambil mengecup pipi istrinya penuh kasih sayang. Kita diundang? Tanya Renika dengan dahi berkerut. Iya dong, aku kan teman baiknya Aris, sombong Davin. Tapi kita kan belum punya anak. Renika merasa aneh saja harus menghadiri pesta anak kecil tanpa membawa anak. Makanya ayo kita bikin anak, goda Davin sambil tertawa karena melihat raut wajah istrinya yang berubah menggemaskan karena godaannya itu. Kan aku lagi jawabnya polos. Davin semakin terbahak mendengar jawaban istrinya. Dia hanya sedang bercanda tetapi istrinya menanggapi serius. Ah, kamu ini sungguh menggemaskan, aku kan cuma sedang bercanda. Davin mengecup pipinya beberapa kali karena gemas. Yang dibalas Renika dengan mengerucutkan bibir. Hari berganti hari ini adalah Sabtu di mana akan diadakannya acara pesta ulang tahun anak sepupunya Aris. Mereka sudah bersiap, dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju kota di mana Aris tinggal. Kok aku ngerasa nggak enak hati begini ya? Desah Renika pelan. Memangnya ada apa? Tanya Davin sambil fokus nyetir. Gak tahu juga sih. Renika mengedikan bahunya, tapi hatinya merasa ragu antara mau pergi atau tidak. Di sepanjang perjalanan ke kota di mana Aris berada, Davin terus berceloteh tidak hentinya. Sebagai upaya agar istrinya merasa lebih tenang dan nyaman. Kota B. Mobil berhenti di sebuah rumah lumayan besar yang merupakan rumah sepupunya Aris. Aris memang sudah sarelok lokasinya kepada Davin, tadi saat Davin memintanya. Akhirnya tamu kehormatan datang juga. Seorang wanita berwajah lembut menyambut kedatangan Davin. Davin tersenyum ramah. Sedikit macet di jalan.
Jawab Davin tak kalah lembutnya. Renika menghela nafas kesal merasa diabaikan. Wanita itu mengulurkan tangannya kepada Davin. Mereka bersalaman cukup lama menurut Renika. Padahal sebenarnya biasa saja menurut Davin. Dia siapa? Adikmu. Wanita itu melihat ke arah Renika yang tampak cemberut di samping Davin. Renika tersenyum masam disebut adik oleh wanita itu. Beruntung Davin segera meluruskan hal ini. Dia istriku, kenalkan ini Renika. Dan dia Ina sepupunya Aris. Davin menggamit lengan istrinya dengan mesra. Renika tersenyum senang dengan sikap mesra sang suami. Bibirnya tersenyum lebar mengulurkan tangannya kepada wanita bernama Ina itu. Oh, kamu udah nikah? Selamat ya, maaf aku tidak tahu. Kamu juga kenapa nggak ngundang aku sih? Ina tersenyum, lalu menerima uluran tangan Renika. Setelah dipersilahkan masuk, kini mereka sudah ada di dalam ruangan yang dipenuhi anak kecil. Mereka adalah para anak yatim piatu yang sengaja diundang oleh Ina untuk berbagi kebahagiaan dalam acara ulang tahun anaknya yang ketiga. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan makan malam khusus keluarga dan teman. Aku ke toilet dulu, ujar Renika pamit kepada suaminya. Yang dibalas anggukan oleh sang suami. Setelah beberapa saat di toilet, Renika pun keluar. Namun, dia seperti melihat sosok suaminya bersama wanita lain sedang berjalan beriringan. Hatinya tiba-tiba saja merasa tidak enak, dia kemudian mengikuti kemana arah mereka pergi. Renika menghela nafas kasar saat suaminya dengan Ina masuk ke sebuah ruangan, meski tidak mereka tutup pintunya. Tetap saja mereka berduaan. Renika berdiri di sisi tembok untuk menguping. Dia ingin tahu apa yang ingin mereka bicarakan. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau akan menikah? Terdengar nada ketus dari wanita itu. Apa harus ya? Davin menjawab dengan nada heran dan mengejek. Jelas harus. Dengan begitu aku tidak akan terus mengharapkanmu. Ina masih berkata dengan nada ketus. Posisi mereka berdiri saling berhadapan. Aku tidak pernah memberimu harapan, jadi jika kamu berharap banyak padaku itu adalah salahmu sendiri bukan salahku. Tegas Davin, dia mulai jengah dengan perkataan wanita di hadapannya itu. Wanita itu diam, mungkin merasa malu dengan jawaban Davin. Tapi kamu tahu kan aku sangat mencintaimu. Aku bahkan sampai rela meninggalkan suamiku demi kamu. Davin terpana mendengar perkataan wanita cantik yang berdiri di hadapannya ini. Begitupun Renika yang langsung menutup mulutnya tidak percaya mendengar perkataan wanita bernama Ina itu. Cih, itu bukan urusanku, kenapa kamu mengatakan hal ini padaku? Davin sampai geleng-geleng kepala mendengar ucapan Ina. Masa idahku sudah selesai? Aku rela menjadi istri keduamu. Sungguh jawaban yang tidak Davin maupun Renika duga. Ini benar-benar gila, gumam Davin dalam hatinya. Tapi aku yang tidak rela diduakan. Renika langsung berkata dengan lantang, dan berdiri di ambang pintu yang memang terbuka cukup lebar itu. Wajah Ina maupun Davin berubah memucat. Davin takut sang istri salah paham, sedangkan Ina tentu saja takut dilabrak. Sayang, ini tidak seperti bayanganmu, ujar Davin. Dia segera menghampiri istrinya dan menggenggam tangannya. Namun, dengan kasar Renika menepis tangan suaminya itu. Aku mau pulang, ketus Renika, sambil meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar-lebar. Davin menghela nafasnya frustasi, dia mengikuti istrinya dengan cepat. Sedangkan, Ina diam mematung masih terkejut dan merasa kesal kepada Davin. Davin sudah menjadi obsesinya, semenjak mereka bertemu. Hingga ia menggugat cerai suaminya, dan saat dia sudah menyelesaikan masa idah ternyata dia sudah menikah. Davin akhirnya pamit pulang kepada yang lainnya, meski tidak enak hati sebenarnya. Loh, kok udah pamit aja, kan belum juga makan? Ibu Ina yang bertanya. Maaf, kami ada keperluan mendadak.
jawab Davin dengan sopan. Sedangkan Renika hanya diam membeku dengan raut datar, tak ingin rasanya meski hanya tersenyum saja. Sudah pamit sama Ina. Sekarang Aris dan ibunya Ina yang bertanya dengan kompak. Namun, sebelum Davin menjawab, Renika yang menjawabnya duluan. Sudah Bu, bahkan alasan saya ingin cepat pulang adalah anak ibu yang bernama Ina itu. Dia meminta suamiku untuk menjadikannya istri keduanya. Apa anak ibu sudah tidak waras? Renika tersenyum dingin dengan nada ketus. Belum pernah rasanya Davin melihat istrinya bersikap seperti ini. Dia sadar istrinya pasti sedang sangat marah saat ini.